Saya bersyukur karena pagi ini kita semua hadir walaupun dari tempat kami pagi-pagi tidak ada air, akhirnya gerakan kami lambat. Tapi puji Tuhan kita bisa bertemu di tempat ini pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Saya bukan pendeta, saya tidak akan berkhotbah, tetapi saya akan bercerita. Ada cerita yang saya sangat sukai sejak saya masih kecil dan sampai sudah saat ini saya masih suka cerita ini karena sangat banyak pelajaran yang kita bisa dapat di cerita ini. Nah, saya kasih judul Musa diutus Allah. Dan di bawah sana saya kasih blank. Kita ganti dengan nama sendiri. Seperti Dian diutus Allah atau Stella atau Ibu Diki atau Bapak Yum, ganti dengan nama kita masing-masing supaya cerita ini lebih berarti dalam kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa ulang sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapa, kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami mau mengerti pekabaran-Mu ini. Tolong kami dan hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih karena Engkau mendengar doa ini dalam nama Yesus. Amin. Musa diutus Allah untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita lihat kehidupan Musa. Hidup Musa dibagi dalam 3 bagian. Oke. Saya tidak bisa lihat baik. Oke. Hidup Musa dibagi dalam 3 bagian. Pertama, 1 sampai 40 tahun dia di rumahnya bersama dengan ibu dan bapaknya dan saudara-saudaranya selama 12 tahun dan sesudah itu dia tinggal di istana. Dan kegiatannya ada pendidikan dan pelatihan segala yang dibutuhkan untuk supaya dia bisa berguna terjadi di sini. Dia dilatih. Jadi Musa itu paling kalau saat itu ada dokter, paling dia sudah dokter, malah dokter. Karena dia dilatih, dia adalah cucu raja, jadi dia dilatih dalam segala hal. Dalam peperangan, dalam berbicara, dalam berpidato, karena dia adalah calon raja. Tapi fase kedua umurnya atau hidupnya adalah dari 40 sampai 80 tahun, dia di padang belantara. Dan fase ketiga 80 sampai 120 di dalam perjalanan dalam pelayanan dan pemantulan moral. Tapi yang paling penting di sini yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sekarang, kehidupan sebagai misionaris adalah pada fase kedua, pada waktu dia berumur 40 dan sampai 80. Dan renungan tadi dalam Alkitab sangat penting dalam kehidupan Musa. Karena dari saya kecil saya lihat itu, kok kenapa terjadi begini? Musa ini Tuhan yang atur, Tuhan yang jaga dia dari kecil sampai dia besar, sampai dia disuruh untuk kembali ke Mesir. Kenapa terjadi demikian? Nah, ini yang kita akan pelajari. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro. Jadi sama dengan kita. Jadi mungkin kalau misionari kita atau pendeta, gantikan nama kita di sana. Kalau kita mau belajar Alkitab dan kita suka supaya cerita itu sangat bermanfaat, kita gantikan dengan nama kita. Kita menggembalakan kambing domba Allah kita. Dan pada waktu menggembalakan kambing domba atau anggota-anggota jemaat atau orang-orang yang sakit, kita biasa apa? Cari di mana kita bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan bantuan supaya pelayanan kita lebih bagus. Apabila kita merawat orang-orang yang sakit,
Kita suka supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Mereka bisa sembuh melalui pelayanan kita. Nah, seperti Musa, karena ini dia sudah lama di Midian dan sekitar sudah 40 tahun. Jadi dia jalan bawa itu kambing dombanya. Sampai mungkin karena dia lihat rumput hijau lebih bagus di dekat Gunung Horeb itu, dia bawa dia katakan di sini sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, coba pikirkan para misionaris yang ikut pelatihan hanya 1 bulan, belum puas karena mereka mungkin pikir, ilmu ini tidak cukup untuk saya bisa melayani dengan baik. Jadi harus pergi dilatih lagi, pergi ke Healing Way di Malang supaya dilatih untuk 6 bulan. Jadi sama seperti Musa, dia sampai ke Gunung Allah. Dan disinilah dia mempunyai pertemuan dengan Allah. Nah, kalau kita lihat kalau kita baca dalam tulisan Nyonya White, pada waktu Musa ada di padang belantara, disitulah para malaikat-malaikat berbicara dengan dia. Dan disitulah dia menulis buku Kejadian. Pada waktu dia merenung di tengah-tengah alam yang elok di padang belantara, dia bisa melihat Tuhan di mana-mana. Disitulah Tuhan menginspirasikan dia untuk menulis buku Kejadian. Jadi Musa ini sudah kenal baik Tuhan. Jadi pada waktu itu, sementara dia ada dekat Gunung Horeb, mungkin dia sangat senang melihat kambing dombanya di sini. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Coba bayangkan kalau kita dalam pelayanan, kadang-kadang ada yang aneh-aneh yang kita temui dalam melayani yang tidak masuk akal. Pernahkah para misionaris berpikir bahwa itu adalah penampakan Tuhan dalam kehidupan kita melayani? Orang yang sakit sangat parah. Dan kadang-kadang mungkin kita pikir tidak ada harapan lagi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berbuat mujizat. Tuhan menampakkan di tempat, di gunung Tuhan, di gunung Allah. Nah, kita lanjut dalam ceritanya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Coba kita pikirkan ya. Kalau di sini kita lihat, ada kebakaran, ada asap, tapi tidak terbakar itu rumput. Akhirnya Musa penasaran. Apa itu ya? Paling kalau kita juga, kalau ada yang kita layani, kok ini orang ini sangat parah, waktu kita rawat dia nak mati. Jadi kita suka mau cari tahu. Sama dengan Musa, dia lihat ini, saya mau periksa kenapa terjadi ini. Dan Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi Musa penasaran, ingin tahu apa sebenarnya alasannya. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Jadi dalam tulisan Nyonya White dalam Alfa dan Omega dikatakan bahwa pada waktu Musa penasaran, dia mau dekat-dekat melihat, dan ternyata semak duri itu tidak terbakar. Dan pada waktu dia mendengarkan Tuhan memanggil dia gemetar dan sangat ketakutan. Dan dengan bibir yang sangat ketakutan, gemetar, dia menjawab, ya Allah, ketakutan. Karena dia tahu bahwa Allah itu kudus. Dan apabila manusia berdosa melihat Allah,
dia akan binasa. Karena kemuliaan Allah itu sangat mulia. Manusia yang berdosa tidak layak untuk melihatnya. Jadi Musa ketakutan, dia sangat takut. Lalu Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa belum sampai di dekat itu api yang terbakar, yang membakar rumput itu. Dia masih jauh. Tapi Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu, di mana Musa berdiri, mungkin masih jauh. Tapi Tuhan katakan, tanah itu adalah kudus. Nah, dalam sejarah para nabi, halaman 294, kepadanya diamarkan agar jangan mendekati dengan sikap tidak hormat. Jadi Tuhan mau kasih pelajaran. Kenapa ditulis di Alkitab ini? Supaya kita semua yang baca mendapatkan pelajaran bahwa apabila kita mau datang dekat kepada Tuhan, kita harus datang dengan sikap yang hormat. Lagi Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sekarang Allah sudah menyatakan dan Musa tutup mukanya. Jadi dalam panggilan Musa ini yang diceritakan dalam Keluaran pasal 3, 4 sampai 17, saya ada bagi-bagi dalam beberapa bagian. Dan bagian A, bagian pertama adalah pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Mungkin pada waktu Musa menulis buku Kejadian itu, malaikat-malaikat yang menceritakan kepada Musa. Dan dia melihat penglihatan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Jadi pada saat ini Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Jadi malaikat menampakkan diri dalam nyala api. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca dalam tulisannya Nyonya White, malaikat itu adalah malaikat Allah, bahwa itu adalah Allah sendiri menampakkan diri dalam nyala api. Jadi nyala api tapi belukar, tidak hangus. Itu adalah penyataan Allah. Dan Allah berbicara dari tengah semak duri. Jadi itulah cara Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Yang berikut, Allah menyatakan kehadirannya. Tadi Allah menyatakan diri, tapi sekarang Allah menyatakan kehadirannya. Jadi Allah katakan, jangan datang dekat-dekat. Ya, tulisannya Nyonya White mengatakan kepada Musa diamarkan agar jangan mendekati dengan sikap tidak hormat. Dan terusnya di sini, kerendahan hati dan sikap hormat harus menandai pembawaan semua orang yang datang ke hadirat Allah. Semua orang. Di dalam nama Yesus kita bisa datang kepadanya dengan satu keyakinan. Tetapi janganlah datang menghampirinya dengan keberanian yang sembrono, seolah-olah dia itu sama tarafnya dengan diri kita. Jadi kalau kita datang ke hadirat Allah, tidak boleh datang dengan sembrono. Ada orang-orang yang memanggil Allah yang agung, suci dan maha kuasa, yang bersemayam di tengah-tengah terang yang tidak terhampiri itu, seperti memanggil orang yang setaraf dengan diri mereka, bahkan seperti kepada seorang yang lebih rendah dari mereka. Jadi ada orang-orang yang datang, seandainya Allah itu apa, makan apa, mereka seperti mengejek itu nama Tuhan. Jadi itu tidak boleh. Tuhan
Tuhan mau supaya kita hormat kepadanya. Dan ada orang-orang yang membawakan dirinya di dalam rumahnya, di dalam rumah Allah, dengan satu cara yang ia tidak akan melakukan bila mana ia berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin di dunia. Jadi kalau kita, ya saudara-saudara bisa perhatikan di dalam gereja kita, kalau hanya pendeta-pendeta atau kalau kita sendiri saja datang memuji Tuhan, bersembahyang, beribadah kepada Tuhan, ada yang apa? Keluar masuk, ada yang ribut, ada yang buat apa saja mereka suka. Tetapi kalau pimpinan, jangankan presiden Indonesia, gubernur saja atau bupati, semua hormat sekali. Perhatikan. Tapi kita tidak sadar bahwa orang itu hanya orang sama dengan kita. Tetapi pada waktu kita berdoa, kita menghampiri takhta surga. Seandainya kita bisa melihat bahwa pada waktu malaikat-malaikat datang bertemu Allah, mereka sujud dan menutupi muka mereka. Karena Allah itu sangat mulia. Mereka menutupi wajah mereka, muka mereka, dan sujud karena mereka menyembah Tuhan. Dan inilah sebenarnya sikap kita pada waktu kita menghampiri Tuhan. Tapi sangat disayangkan karena manusia itu hanya hormat kepada orang yang mereka anggap berpengaruh. Mereka lupa bahwa orang yang sangat berpengaruh, yang sangat berkuasa adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menyelamatkan kita. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka sedang berada di dalam hadirat Dia yang diagungkan oleh malaikat, yang di hadapannya malaikat-malaikat menutupi muka mereka. Jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa apabila kita ada di hadirat Allah, kita harus menghormati Dia, datang dengan sikap yang hormat. Dan yang kedua adalah Tuhan katakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Tuhan katakan kepada Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Kira-kira apa yang artinya bagi kita semua ini? Ya. Sebelum engkau datang mendekati saya, bersihkanlah dirimu dari dosa kesayanganmu. Tuhan mau katakan kepada Musa, Musa, aku akan menyuruh engkau untuk melayani aku. Sebelum engkau melayani aku, tanggalkan semua dosa-dosa yang ada padamu. Apa yang Tuhan maksud? Musa itu waktu di Mesir, apa dosa yang ada kepadanya? Dia membunuh orang. Dia itu adalah pembunuh. Dan dia juga sombong. Pada waktu dia jalan di kerajaan, dia melihat itu orang Israel dengan orang Mesir bertengkar, mungkin dia rasa, saya mau tunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa aku ini adalah penyelamat mereka. Jadi langsung dia lihat itu, dia bunuh orang Mesir. Jadi Musa itu sombong dan dia seorang pembunuh. Jadi Tuhan katakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Bersihkan dirimu dari dosa kesayanganmu sebelum engkau melayani Tuhan. Dan tanggalkan kebiasaan yang buruk. Mungkin Musa itu cepat emosi. Tanggalkan kebiasaanmu. Dan tanggalkan kesombongan, cinta diri dan keangkuhan. Dan tanggalkan prinsip-prinsip kebudayaan yang tidak alkitabiah. Mungkin Tuhan katakan, tanggalkan prinsip-prinsip yang engkau dapat di Mesir itu, yang tidak alkitabiah. Engkau sudah dilatih 40 tahun di padang belantara dan engkau harus menggunakan kasih dari Tuhan itu. Kasih dan kesabaran dalam menggembalakan kambing domba. Jethro itu. Jadi ini adalah pekabaran kedua kepada Musa dan kepada kita bahwa kita harus tanggalkan kasut dari kaki kita. Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus tanggalkan kebiasaan itu apabila kita melayani Tuhan. Tanggalkan semua kesombongan apabila kita melayani Tuhan. Dan tanggalkan kebiasaan-kebiasaan
dan kebudayaan kita yang tidak alkitabiah. Karena itu adalah penghalang dalam melayani bagi Tuhan. Dan Tuhan katakan, tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Mengapa kudus? Apakah itu kudus dikuduskan? Ya, mengapa menjadi kudus? Tempat itu menjadi kudus karena hadirat Allah. Allah ada di tempat itu. Dan tempat bertemu dengan Allah adalah tempat yang kudus. Tempat tugas di mana kita ditugaskan adalah tempat yang kudus. Di mana kita bertemu Allah, di mana kita dilatih untuk menjadi medical missionaries adalah tempat yang kudus itu. Jadi apabila kita datang ke sini, kita harus datang dengan sikap yang hormat dan tanggalkan kasut-kasut semua. Karena tempat di mana saudara-saudara dilatih, tempat di mana saudara-saudara bekerja adalah tempat yang kudus. Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Itu adalah pekabaran Tuhan bagi kita semua. Nah, yang berikut Allah menyampaikan misinya kepada Musa. Tuhan katakan, Musa, umatku sengsara di Mesir. Sama dengan kita sekarang ini. Mungkin Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa umat-umatku di mana saja di luar sana mereka sengsara, mereka menderita penyakit, sakit penyakit. Dan Tuhan katakan, aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Pergilah, aku mengutus engkau. Ini adalah penyampaian Allah kepada kita semua. Mungkin Tuhan katakan kepada kita, lihat di sekitar kamu, bahkan di dalam keluarga kamu, di lingkungan gereja kamu, banyak orang-orang yang sengsara, menderita sakit penyakit karena mereka tidak mengetahui bagaimana caranya menjadi sehat. Mereka kurang pengetahuan menjadi sehat. Jadi pergilah, karena aku sudah mendengar seruan mereka. Orang-orang sakit, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kami penyembuhan. Tapi tidak ada yang mengarahkan mereka kepada Tuhan. Jadi Tuhan berseru kepada kita semua, umatku sengsara, pergilah, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Tuhan sudah turun supaya melepaskan orang-orang yang sakit jiwa, sakit rohani, sakit secara fisik. Dan Tuhan turun, tetapi Tuhan memerlukan tangan-tangan kita untuk melayani umat-umat ini yang sengsara. Umat-umat yang belum mengenal kebenaran. Tuhan siap bekerja, tapi Tuhan mau bekerja melalui saudara-saudara dan saya. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kita semua. Dan banyak kesaksian yang saya dengar dari rombongan dari Papua dalam perjalanan dari Jayapura, mereka naik kapal. Mereka melayani orang-orang yang sakit di dalam kapal. Dan puji Tuhan, melalui pelayanan mereka, melalui perawatan, biar hanya gosok jahe, kasih minum jahe, dan kasih minum arang, mereka bisa bantu orang untuk mulai jalan lagi. Padahal orang itu sudah susah mau bangun, susah mau duduk, tapi puji Tuhan, sebelum mereka tiba di tempat tujuan, orang itu sudah jalan. Dan ini adalah kenyataan bahwa Tuhan sudah turun karena dia sudah mendengarkan seruan umat-umatnya. Dan dia mau lepaskan umat-umatnya dari dosa. Dia mau menyelamatkan umat-umatnya dari penyakit, sakit penyakit mereka, sakit penyakit rohani dan badani. Dan kita adalah alat-alatnya. Makanya Tuhan katakan, pergilah, aku mengutus engkau. Pergilah, aku mengutus engkau untuk kerja di wellness center, untuk kerja di Choi, untuk kerja di ladang, untuk menjadi volunteer.
Pergilah karena banyak orang-orang yang sudah sengsara. Dan kita melihat itu di mana saja. Bahkan mungkin ada di antara kita di sini. Kita sendiri yang mempunyai sakit penyakit. Dan kita ingin untuk disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita semua supaya melayani Dia. Menyampaikan misinya. Dan berikut kita lihat penolakan Musa dan jalan keluar Allah. Kita bisa bayangkan banyak di sini, banyak menolak. Saya tidak mau jadi misionari. Nah di sini penolakan Musa, waktu Musa waktu Tuhan dipanggil Musa. Dan Musa katakan, "Who am I? Siapakah aku ini? Kenapa engkau menyuruh saya?" Karena pada waktu Musa sudah ada di padang belantara, dia sudah melupakan semua gelar-gelar yang dia mendapatkan di Mesir. Dia sudah melupakan siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah pewaris tahta Mesir. Dia sudah melupakan semua itu, martial arts, mungkin dia jago dalam bela diri, taekwondo atau apa, dia jago, dia sudah lupakan itu. Jadi dia katakan kepada Tuhan, "Siapakah aku ini yang engkau suruh untuk melepaskan umatmu di sana?" Dan apa jalan keluar Allah? Allah katakan, "I will be with you." Aku akan bersama engkau. Aku akan bersamamu. Ini terlihat dalam pasal 3 ayat 11 dan 12. Jadi Tuhan katakan, "Aku akan bersamamu." Jadi mungkin pada waktu Tuhan bilang katakan, "Pergi." Jadi mungkin kita pikir, "Oh, siapalah saya ini." Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sudah bilang kepada Ibu Diki, "Ibu Diki, saya perlu engkau untuk melayani dalam pelayanan kesehatan." Tetapi dia menolak berkali-kali, banyak alasan-alasan. Dia menolak. Dia bilang, "Oh, saya tidak tahu tentang kesehatan. Saya tidak tahu." Dia menolak. Jadi dia katakan, "Who am I? Siapalah aku ini?" Menolak. Mungkin banyak kita juga pada waktu ada yang ajak kita untuk menjadi misionari, kita katakan, "Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Aku tidak layak." Mungkin pada waktu Healing Way ini mau dimulaikan, mungkin kita Bapak Bang dan Bapak Markus mungkin mengatakan, "Siapakah aku ini? Kenapa harus saya di sini?" Tapi Tuhan katakan, "Aku akan bersamamu." Dan sesudah itu Musa belum puas. Dan pada waktu dia katakan pada Tuhan, "Saya mau pergi di Mesir dan saya menghadap mereka, menghadap Raja Firaun. Dan kalau Raja Firaun mau tanyakan kepada saya, siapa Tuhan itu yang engkau bawa ke sini, yang suruh engkau untuk datang ke sini?" Jadi Musa katakan, "Siapakah engkau?" Jadi mungkin kadang-kadang kita tanya kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah engkau?" Dan Tuhan katakan, "I am that I am." Aku adalah aku. Tuhan katakan, "Aku adalah aku. Aku dari pertama, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah permulaan dan kesudahan. Tidak ada akhir." Jadi Tuhan katakan, "Aku adalah aku." Dan Musa masih belum percaya. Musa katakan, "Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Apalagi umat-umat Israel ini. Saya ini adalah orang buangan. Saya ini lari dari Mesir karena saya pembunuh. Saya dikejar-kejar di sana. Nah, bagaimana kalau umatku sendiri, umat-umat Israel sendiri tidak menerima aku? Apa yang akan saya lakukan?" Dan Allah dengan penuh sabar, Dia memberikan 3 tanda ilahi. Kita sudah tahu ini tanda ilahi. Dia katakan, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Dan Musa lihat ada tongkat untuk digunakan dalam menggembalakan kambing domba itu. Dan Tuhan katakan, "Musa, lemparkan tongkat itu ke tanah." Dan pada waktu Musa lemparkan tongkat itu,
tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Dan saya bisa bayangkan mungkin Musa lari dari ular itu, ular yang berbisa. Tapi Tuhan katakan, Musa ambil itu, pegang itu ular di ekornya. Nah, Musa seandainya dia tidak mau dengar Tuhan, bisa saja mungkin dia bicara di dalam dirinya. Di Mesir saya pelajari bahwa apabila kita diserang ular itu, kita harus tangkap ular itu di mana? Di kepala. Kalau kita mau bunuh ular, harus tangkap di kepala. Karena kalau kita tambak di ekor, bisa saja dia balik dan mematuk balik. Tapi Tuhan mengajarkan Musa bahwa apabila Tuhan yang katakan, walaupun itu tidak masuk akal bagi kita sebagai manusia, itu adalah masuk akal karena Tuhan yang perintahkan. Jadi Tuhan mau ajarkan kepada Musa bahwa apabila dia menurut Tuhan, itu akan menjadi masuk akal. Tuhan akan buat mujizat apabila dia menurut Tuhan. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, ambillah itu ular dari ekornya. Dan Musa pegang dari ekor dan ular itu menjadi tongkat lagi. Jadi mungkin kita kadang-kadang dalam pelayanan kita ada yang tidak masuk akal. Mungkin Roh Kudus berbicara kepada kita, cara ini yang kamu harus lakukan. Kita mungkin pikir-pikir, cara kebiasaan begini-begini. Tapi apabila itu adalah desakan Roh Kudus atau itu adalah dari Allah, jangan ragu-ragu karena pada waktu Allah yang mengatakan kita untuk jalankan tugas itu, Tuhan akan siap untuk berbuat mujizat dalam kehidupan kita dan Tuhan akan dimuliakan. Dan tanda yang berikutnya adalah leprosi atau kusta. Tuhan katakan, masukkan tanganmu ke dalam, dan pada waktu dia keluarkan penuh dengan kusta. Tetapi Tuhan katakan, masukkan lagi, akhirnya jadi sembuh. Dan yang berikut, air menjadi darah. Nah, ini adalah tanda-tanda yang Tuhan katakan kepada dia, engkau pergi dan buat mujizat ini. Pastikan engkau membuat mujizat ini supaya mereka bisa percaya bahwa akulah yang mengutus engkau. Tapi Musa belum puas juga. Walaupun Tuhan sukasi itu mujizat yang dia harus lakukan. Dia katakan, Tuhan, saya ini tidak fasih bicara. Saya tidak fasih bicara. Selama saya tinggalkan Mesir, sudah 40 tahun, jadi saya lupa bahasa Mesir. Mungkin sama dengan saya ya, waktu saya baru datang di Indonesia, saya merasa sangat bodoh karena saya tidak tahu berbicara bahasa Indonesia. Tapi saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu engkau bawa di sini untuk maksud yang tertentu. Pasti ada tujuan. Kenapa engkau Tuhan membawa saya di tempat ini? Menikah dengan orang Papua dan saya tidak berguna. Saya jadi wowok karena waktu datang saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa ngomong. Saya tidak berguna di gereja. Saya juga tidak bisa mengerti. Kalau saya masuk di gereja, saya hanya tidur karena saya tidak mengerti apa-apa. Dan saya sangat sedih. Kok Tuhan, dengan susah payah saya sekolah. Kami sangat miskin, tapi saya berusaha sekolah supaya saya berguna bagi Tuhan. Nah, sampai di Indonesia, saya menjadi orang bodoh. Cerita anak-anak pun saya tidak bisa. Mengerti pun saya tidak bisa. Mengerti khutbah saya tidak bisa. Baca pun saya tidak mengerti. Tapi Tuhan katakan, engkau belajar dulu menjadi rendah hati. Ini adalah padang belantaramu. Kau harus belajar, karena pada waktu engkau belajar, aku akan menggunakan engkau. Dan saya katakan, Tuhan, saya ini sekolah biologi. Percuma saja saya di sini. Saya mau mengajar apa? Ilmu yang saya dapatkan untuk apa ini? Tapi ternyata Tuhan menyediakan supaya saya menjadi direktur pelayanan kesehatan. Dan saya memuji Tuhan karena Dia membantu saya untuk mengenal pekabarannya. Saya sangat berterima kasih karena melalui pelayanan medical missionary ini,
pelayanan kesehatan. Banyak hal yang mengubah saya dan keluarga saya dan menjadi berkat bagi keluarga kami sendiri melalui kesehatan dan dalam pola hidup. Jadi sama dengan Musa, I am not eloquent. Saya tidak fasih berbicara. Saya sudah lupa bahasa Mesir dan saya menghadap Firaun di sana. Saya tidak sanggup berbicara lagi. Tapi Tuhan katakan, I will teach you. Aku akan mengajarkan engkau. Dia coba bayangkan, Tuhan sudah bilang, aku akan mengajarkan engkau. Sama dengan Ibu Diki, saya katakan, Ibu Diki, pelajaran itu semua ada. Tinggal kita pelajari saja. Anakmu itu sekolah dokter, jadi dia akan bisa membantu engkau. Dia sudah jadi dokter, dia akan membantu engkau dalam pelayanan itu. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, I will teach you. Tapi Musa belum puas, walaupun sudah banyak. Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan kirim orang lain saja. Karena Musa sudah ketakutan pada waktu dia lari di Mesir. Dia sudah sangat ketakutan karena dia harus dibunuh. Raja sudah mau bunuh dia. Nah, pada kelima ini Allah sudah marah. Akhirnya Allah katakan, aku mengirimkan Harun saudaramu itu. Dan Tuhan katakan, engkau akan menjadi Tuhan kepada Harun. Dan engkau akan mengatakan kepada Harun apa yang dia katakan kepada Raja Firaun. Harun akan menjadi mulut bagimu. Akhirnya Musa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada alasan lagi. Dan Musa sangat terharu. Tuhan jadikan dia sama seperti Allah kepada Harun. Perantaraan. Karena Musa dipilih Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan memilih kita, walaupun kita banyak alasan untuk menolak, Tuhan akan menggunakan kita menjadi sama seperti Musa. Tuhan katakan, saudaramu Harun itu, dia fasih berbicara. Dia yang akan berbicara kepada Firaun. Engkau saja yang menjadi Allah kepadanya. Karena Allah mau gunakan Musa. Jadi saudara-saudara, kalau kita adalah Musa bagi orang-orang, jangan takut. Kita harus bicara dan melatih. Jadi menjadi pelatih itu adalah sama seperti Musa. Kita melatih orang-orang supaya mereka menjadi pekabar Injil juga. Supaya mereka bisa berguna kepada Tuhan. Jadi inilah adalah penolakan Musa dan jalan keluar Allah. Nah sesudah ini, Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 1 halaman 87, di istana Firaun, Musa menerima latihan sipil dan militer yang tertinggi. Raja telah menetapkan untuk menjadikan cucu angkatnya itu sebagai penggantinya. Dan anak muda itu telah dididik untuk pangkat itu. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi tidak ada alasan. Dia sangat fasih, tapi dia menolak. Tapi apabila pelajaran di sini, apabila Tuhan mau menggunakan kita, Tuhan akan membuka segala jalan, segala cara Tuhan akan berikan kepada kita supaya kita bisa berguna baginya. Nah, pasal yang ini Musa kembali ke Mesir. Akhirnya Musa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah mulai menerima panggilan Tuhan dan dia akan kembali ke Mesir. Dan yang pertama dia buat adalah dia minta izin dari mertuanya. Ini pelajaran untuk kita semua. Kalau kita melayani, kita harus minta izin kepada orang tua. Kalau ada mertua, kita minta izin kepada orang tua supaya tidak menjadi masalah dalam rumah tangga. Jadi pada waktu dia kembali, Tuhan suruh dia kembali segera ke Mesir. Dan Musa membawa istri dan anak-anaknya. Dan sebelum juga dia jalan, Tuhan mengingatkan Musa untuk berbuat mujizat di hadapan Firaun. Mujizat apa yang Tuhan sudah ajarkan dia. Dan Tuhan menginstruksikan apa yang Musa harus katakan kepada raja. Jadi dalam persiapan itu sudah bagus. Tuhan katakan Musa ini semua. Dan berangkatlah Musa mulai berjalan menuju Mesir.
Tapi di dalam perjalanan yang kita sudah baca tadi, sudah pelajari, di tengah jalan di suatu tempat bermalam, mungkin Musa mereka tidur di tempat, kalau di translation lain perkemahan, mungkin mereka pasang tenda dan mereka tidur bermalam di sana. Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Kenapa? Tuhan sudah berbicara banyak-banyak. Coba pikirkan, banyak hal, penolakan dan jalan keluar. Kenapa tiba-tiba Musa mau jalan? Musa mau pergi ke Mesir. Tujuannya untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Kenapa tiba-tiba Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya? Jadi tadi waktu baca, apa yang datang ke pikiran Anda? Coba pikirkan, kita sudah dalam tempat tugas kita, melayani. Tiba-tiba kita menghadapi masalah, seandainya kita akan mati. Tuhan, kenapa? Patriarchs and Prophets, jilid 25:5. Jadi saya ada cari sejarah para nabi, tapi di sana belum ditranslate kira-kira 2 halaman. Jadi saya pakai ini Patriarchs and Prophets saya yang kecil, dan ini adalah terjemahkan saya translate sendiri. Di sana karena belum ada di itu Alfa dan Omega, kurang halamannya. Ini adalah penjelasannya. Dalam perjalanan dari Midian, Musa dapat amaran yang mengejutkan dan mengerikan tentang ketidaksenangannya Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang dengan Musa. Nah sekarang coba kita bingung. Tuhan sebelum berangkat, Tuhan sudah bicara begini-begini, pastikannya engkau buat mujizat di sana. Tiba-tiba sekarang Tuhan tidak senang. Nah, si orang malaikat menampakkan kepadanya dengan cara mengancam seakan-akan segera membinasakannya. Tidak ada penjelasan yang diberikan. Jadi tidak ada penjelasan sama sekali. Tetapi Musa ingat bahwa ia melalaikan satu syarat Allah. Atas desakan istrinya, ia mengabaikan upacara sunat kepada anak bungsunya. Jadi inilah alasan Musa teringat. Karena Musa sudah menulis Kejadian, Tuhan sudah kasih tahu dia segala upacara, janji-janji dengan Abraham. Dan tentu saja Musa pasti sudah ceritakan kepada pada istrinya. Dan dikatakan sini, atas desakan istrinya, ia mengabaikan upacara sunat kepada anak bungsunya. Bisa saja kami juga dulu waktu anak laki-laki kami lahir, dokter katakan, pada waktu lahir kita langsung sunat sebelum bawa pulang. Tapi saya bilang, kasihan masih kecil sekali, jangan. Ya, biasa mungkin ibu itu yang menghalangi. Dan ini dikatakan sini istrinya yang mendesak untuk lalaikan, jangan saja dulu. Jadi itu yang Musa ingat. Nah, kenapa itu sangat penting? Dalam Kejadian 17:9-14, disinilah tertulis, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu dan keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi kita lihat bahwa perjanjian diulang sini dan di sini. Nah, kalau itu diulangi, artinya itu sangat penting karena Tuhan sendiri yang mengulanginya. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan ayat 14, dan orang yang tidak disunat itu, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi lihat, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa walaupun Tuhan sudah
suruh dia, Tuhan yang menyuruh dia. Tetapi dia lalai satu, Tuhan tidak segan-segan untuk akan membunuhnya. Ini sangat penting dari kita semua. Ini pekabaran bagi kita semua bahwa apabila kita melakukan tugas Allah, kita harus 100% mengikuti Tuhan. Jangan 95, jangan 90, ataupun 99,9%. Nah, Musa gagal melaksanakan satu kondisi di mana anaknya akan memperoleh hak atas berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dan kelalaian dari pihak pemimpin yang terpilih itu mengurangi pengaruh kekuatan ilahi kepada umatnya. Jadi karena Allah mau supaya 100% itu kuasa Allah ada kepada Musa, satu kelalaian di pihak Musa akan menjadi halangan untuk Tuhan berikan, curahkan kuasanya kepada umat-umat Israel. Dan juga bagaimana Musa bisa berkuasa, berfirman dengan kuasa kepada umat-umat Israel, sedangkan dia sendiri tidak mengikuti upacara itu. Jadi kalau kita mau memimpin, kita harus praktikan apa yang kita bicarakan. Karena orang lebih melihat apa yang kita tidak katakan daripada apa yang kita katakan. Jadi katakan, be ye doers of the word. Kita harus pelaku firman, bukan hanya pembicara firman. Nah, dalam misi menemui Raja Firaun, Musa akan dalam kesulitan yang besar dan hidupnya akan bisa selamat melalui perlindungan malaikat yang kudus. Tetapi bila hidup mengabaikan tugas yang sudah diketahui, dia tidak akan selamat karena dia tidak bisa dilindungi oleh para malaikat Allah. Ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 256. Jadi Tuhan sangat jelas di sini. Apabila ada tugas yang kita lalaikan, Tuhan tidak akan bisa melindungi kita. Malaikat-malaikat Tuhan tidak bisa melindungi karena ada penghalang. Jadi kita harus pastikan bahwa dalam melayani kita harus 100% benar di hadapan Tuhan. Hati kita ini 100% bersih di hadapan Allah, supaya malaikat-malaikat yang kudus mempunyai kuasa untuk melindungi kita. Karena kita tahu di mana-mana saja setan sudah bekerja keras, dan apabila kita ada kesalahan dan malaikat Tuhan yang melindungi kita, dia akan tuduh Tuhan, itu Tuhan kau ikut campur, dia berdosa tapi engkau lindungi. Itulah mengapa sangat penting pada waktu kita melaksanakan tugas kita, hati kita harus bersih dengan Tuhan. Nah, pelajaran bagi kita semua dalam mengikuti panggilan Tuhan untuk melayani, harus ada penyucian diri. Kita harus tanggalkan kasut kita. Tanggalkan kasut dari kaki kita. Itulah mengapa pada waktu Tuhan menampakkan kepada Musa, dia katakan, Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menyucikan diri kita dalam darah Yesus, dengan darah Yesus? Apakah darah Yesus itu sudah meliputi kita supaya kita bisa selamat, bisa siap untuk melayaninya? Apakah kita sudah menyelesaikan segala urusan keluarga yang akan menjadi hambatan dalam pekerjaan Tuhan kita? Mungkin kita masih ada persoalan dengan keluarga-keluarga kita yang kita tidak selesaikan. Mungkin kita belum memaafkan seseorang, atau kita belum meminta maaf, atau ada anggota yang sakit hati dan kita tidak meminta maaf. Kita harus tanggalkan semuanya itu, baru kita diberkati Tuhan dalam pelayanan. Atau introspeksi diri kita, apakah ada dosa yang tersembunyi, atau apakah tujuan kita untuk menjadi misionari
itu hanya karena kita tidak ada pekerjaan lagi, atau karena kita lari dari tempat kita. Kita harus introspeksi diri. Kita harus datang ke salib Yesus dan harus menyucikan diri kita dalam darahnya. Tuhan mau supaya kita semua bisa melayani Dia. Sebagai misionaris yang diutus Allah, yang sudah siap terjun ke ladang, apakah masih ada hal-hal yang perlu disunat dalam kehidupan kita? Pada waktu malaikat itu datang, seakan-akan dia akan membunuh Musa. Zipora tahu, karena pasti Tuhan, Musa sudah menceritakan hal itu. Zipora langsung dengan segera ambil batu dan sunat itu anak bungsunya, dan dia lemparkan itu kulitnya di kaki Musa. Jadi kita dalam perjalanan kita untuk ke tempat tugas, apakah kita sudah disunat? Apakah hati kita sudah bersih, sudah sunat? Apakah iri hati kita sudah bersihkan itu? Dendam atau kesombongan, apakah masih ada di hati kita? Kita harus pastikan bahwa pada waktu kita melayani Tuhan, hati kita suci di hadapan Tuhan. Dan juga pikiran kita, apakah kita masih memikirkan hal-hal duniawi? Apakah kita masih memikirkan, pada waktu saya kembali, apakah saya ada gaji atau tidak? Apakah saya bisa mengungkusi keluarga saya, orang tua saya? Atau apakah saya mau cari pekerjaan lain lagi? Apakah motif kita untuk melayani Tuhan supaya kita bisa menunjukkan kepada orang bahwa kita lebih hebat dari mereka? Apakah ambisi kita itu hanya melayani Tuhan atau supaya kita bisa terkenal? Apakah prinsip-prinsip yang kita lakukan dalam melayani Tuhan sesuai dengan prinsip Allah? Saudara-saudara, kita akan kembali di tempat tugas masing-masing. Ingat, jangan sampai Tuhan menemui kita dan masih ada yang tidak beres dalam hati kita. Saya ajak saudara-saudara untuk bereskan hati saudara-saudara. Hati, biarlah doa kita sama dengan doa Raja Daud. Search me, O God, and know my heart today. Hatiku saya serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah ini adalah doa kita. Tuhan, isilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, supaya hanya kasih-Mu yang dipantulkan dari hatiku. Supaya dalam pelayanan Tuhan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan pelayanan kita akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi umat-umat di luar sana. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya.